Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pertemuan yang keempat ya dari pembahasan kitab Bidayah fil Aqidah. Dan kita sudah masuk kepada bab Ar-Rabi ya tentang al-imanu bir-rusul. Qala al-muallif hafizahullahu taala wa ra'ah wa fihi tis'atu dawabit. Jadi al-iman bir-rusul, pada para rasul ada poin pada kesempatan kali adalah al-dhabitul awal. Ya, poin yang pertama adalah al-imanu bir-rusuli alladzina arsalahumullahu man na'lamuhu minhum tafsilan wa man la na'lamuhu ijmala. Ya, jadi tingkatan iman kita ada iman yang wajib, yaitu mengimani secara kalau tafsil ya tafsil, kita tahu ya tafsil seperti Nabi Muhammad SAW, ya kita mengetahui dijelaskan sejarahnya. Bahkan ada kitab khusus sirah yang membahas tentang Nabi Muhammad SAW dari A sampai Z. Kemudian atau nabi-nabi yang lain yang memang kita ketahui, ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Kemudian kalau tidak kita ketahui, maka kita imani secara ijmal, secara global. Karena memang ada nabi-nabi yang tidak dikisahkan di dalam Al-Quran, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat yang ke-78. Allah mengatakan walaqad arsalna rusula min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ya, di antara mereka para rasul diceritakan dan ada di antara mereka dari para rasul tidak diceritakan. Ya. Jumlah nabi dan rasul itu banyak sekali. Ya, yang kita ketahui dalam Al-Qur'an sekitar mungkin 25. Ya, jumlah nabi. Disebutkan bahwasanya jumlah nabi itu dalam sebuah riwayat ada 124.000. Ya, sedangkan jumlah rasul sekitar 312 ya, sekitar segitu ya, 312. Ya. Jadi itu bagaimana kita mengimaninya? Kalau kita mengetahui secara rinci ya, dari mungkin sisi fisiknya, dari apa yang diwahyukannya, maka kita tafsir ya, beriman secara tafsir rinci. Kalau tidak ya, maka tidak rinci, yaitu secara ijmal bahwasanya rasul dan nabi itu pernah ada hidup ya pada atau di dunia ini. Kemudian adzabitus tsani al-imanu bi anna jami'ar rusuli bu'itsu bi tauhidillahi wa in ikhtalafat syara'uhum. Ya, bahwasanya kita beriman bahwasanya semua rasul itu ya diutus bu'itsu ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Telah kami utus ya, di dalam surat An-Nahl ayat ke-36 Allah mengatakan telah kami utus ya pada setiap umat seorang rasul. Apa tujuan mereka? An i'budullah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid adalah dakwanya semua nabi dan rasul. Ya. Tauhid adalah dakwanya nabi dan rasul. Wa ini ikhtalafat syara'i'uhum, walaupun syariat-syariat mereka berbeda-beda ya. Walaupun syariat mereka berbeda-beda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi antara nabi satu dengan nabi yang lain berbeda syariatnya. Ya. Ada yang syariatnya seperti ini, ada yang seperti itu, ya. Sebagaimana syariat Nabi Muhammad SAW boleh mempergauli, ya, kecuali jima, ya, wanita yang sedang haid, ya. Hubungan suami istri dilarang. Akan tapi bermuamalah, ya, seperti mungkin makan bareng, ya. Ataupun bahkan tidur bareng, ya, asalkan tidak berhubungan suami istri maka itu boleh. Sedangkan pada syariat sebelumnya mendekati saja tidak boleh, ya, makan bareng saja tidak boleh, harus dijauhi. Wanita haid itu harus dijauhi, ya. Dahulu
kelebihan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya berbeda syariatnya. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, ya, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al anbiya'u ikhwatun li'allatin, bahwasanya para nabi itu saudara, ya, para nabi itu saudara, satu bapak tapi beda-beda ibu, ya. Maksudnya bapaknya ujungnya di Nabi Adam, ya. Ummahatuhum syatta, dan apa, ibu-ibu mereka berbeda. Wadinuhum wahid, dan agama mereka adalah satu, ya. Ummahatuhum syatta yang dimaksud adalah apa? Syara'i'uhum mukhtalifah, yaitu apa? Syariat-syariat mereka berbeda-beda. Itu yang harus kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-38, ya, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, setiap dari kalian, ya, kami jadikan apa? Syir'atan, syariat, wa minhaja, dan manhaj. Tentunya berbeda-beda setiap nabi dan rasul. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah adzabitus salis al-imanu bi anna ar-rusula basyarun makhluquna akramahumullahu birrisalati. Bahwasanya, ya, rasul itu manusia biasa. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, ya. Ana basyarum mislukum. Ya, aku adalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya. Akan tetapi ada kelebihannya, yaitu apa? Yuha, diberikan wahyu. Akramahumullah birrisalah. Akan tetapi para nabi dan rasul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala birrisalah, yakni adalah bil wahyi, yaitu dengan apa? Wahyu. Wa annahum laisa lahum min khasa'isir rububiyyati awil uluhiyyati syai'un. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya mereka tidak ada hak sama sekali untuk disembah. Ya. Karena mereka bukan Tuhan yang memiliki kekhususan rububiyah dan uluhiyah. Mereka juga tidak bisa menciptakan, mereka juga tidak bisa mematikan, menghidupkan, mematikan, kecuali memang yang telah diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tidak bisa menurunkan hujan, mereka tidak bisa ini dan itu, melainkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian mereka para nabi dan rasul tidak memiliki hak sama sekali tentang uluhiyah, yaitu disembah. Bahkan orang-orang yang menyembah nabi dan rasul, maka mereka adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat syirik. Ya, Ma'asyiral muslimin, tidak boleh menyembah nabi, menyembah rasul, ya, ataupun yang semisalnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad SAW mengatakan, innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku hanya apa? Manusia seperti kalian. Ansa kama tansauna. Ya, kadang lupa sebagaimana kalian lupa, ya. Akan tapi diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu, ya, ar-risalah. Ada yang diberikan kitab khusus, ya, ada yang tidak, ya. Seperti Nabi Muhammad SAW diberikan kitab khusus yaitu Al-Qur'an, Nabi Musa, ya, diberikan kitab khusus yaitu Taurat, Nabi Isa diberikan kitab khusus yaitu Injil, ya. Dan sudah kita bahas tentang masalah kitab. Kemudian yang berikutnya adalah ad-dhabitur rabi'. Ad-dhabitur rabi' al-imanu bitafaduli, ya, bitafaduli rusul. Ya, bahwasanya malaikat, ya, kita katakan kemarin bahwasanya mereka bertingkat-tingkat, fadilahnya yang paling mulia adalah Jibril. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW atau para rasul, ya. Ada yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad SAW, ada yang derajatnya di bawah beliau. Wa anna afdalahum
Sesungguhnya yang paling afdal daripada mereka ulul azmi. Ya, yaitu ulul azmi, yaitu ulul azmi ada 5 nabi. Ya, ada 5 nabi dan rasul. Yang pertama adalah Nabi Nuh. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Yang ketiga adalah Nabi Musa, lalu Nabi Isa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah ulul azmi, ya, paling afdal dari nabi-nabi yang lain. Wa sayyiduhum Muhammadun Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan pemimpin dari mereka semua adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW nanti orang pertama kali yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah kemuliaan, ya, keutamaan yang sangat besar kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya dengan berbagai macam kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Ya, ujiannya pun juga berat, ya. Bahkan berat sekali hingga mau dibunuh, ya, ada yang mau dibakar, ya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ad-dhabitu al-khamis, mu'jizatul anbiya'i asyharuha samaniyatu. Mukjizat. Jadi mukjizat itu diturunkan kepada nabi. Kalau kepada wali adalah karomah. Jadi sekarang cukup saya sering dengar, ya, ketika ada orang diberi kesembuhan oleh Allah SWT dari sakit yang sangat parah, mengatakan bahwa ini mukjizat dari Allah. Ya salah, bukan mukjizat, itu adalah karomah. Ya. Kalau memang adalah karomah dari Allah SWT. Adapun mukjizat ini khusus, ya, untuk Nabi dan Rasul. Dan yang paling masyhur ada 8, yaitu untuk Nabi Nuh, yaitu perahu Nabi Nuh. Ini mukjizat, ya, yang mana memang Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah SWT untuk membuat perahu sehingga ditertawakan oleh para umatnya itu ketika itu. Mau ngapain Nabi Nuh buat perahu, ya? Mereka tidak tahu bahwasanya akan terjadi banjir bandang yang sangat dahsyat. Tidaklah akan selamat kecuali yang naik perahu Nabi Nuh. Ya. Dan ini dikatakan oleh para ulama bahwasanya zaman Nabi Nuh adalah zaman kedua. Ya. Jadi semua dunia dulu hancur, ya. Dunia dulu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah ada generasi dari keturunan Nabi Nuh ini. Dan siapa orang-orang yang ada di dalam kapal. Ya. Mereka generasi kedua. Yang generasi pertama tentunya Nabi Adam, ya. Nabi Adam itu semuanya ahlu tauhid. Muncul kesyirikan-kesyirikan itu pada zaman Nabi Nuh. Ya, Lata, Uzza, wa Manata, ya, Suwa dan lain sebagainya. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah an-naqatu li Saleh, ya, ontanya Nabi Saleh. Sangat terkenal, ya. Kemudian ilanatul hadid wa tasbihul jibal wa thair. Ya, Nabi Daud bisa melunakkan besi. Ya, besi tentunya kita ketahui bahwa besi itu kan keras, ya. Ada alatnya untuk melunakkan, dilas ataupun di ini dan itu. Adapun Nabi Daud, ya, bisa dengan tangannya, ya. Besi itu bisa dilengkungkan atau bisa dibuat ini dan itu, ya. Wa tasbihul jibal, kemudian jibal, gunung-gunung bisa bertasbih. Wa thair, begitu juga dengan burung-burung, ya. Lalu taskhirur rih, ya, wa thair wal jin li Sulaiman, yaitu mukjizat Nabi Sulaiman, ya, bisa bicara dengan burung, dengan jin, ya. Bisa juga taskhirur rih, menaklukkan angin dan lain sebagainya. Wa adamul ihtiraqi bin nar, yaitu tidak mempan dibakar. Siapa? Li Ibrahim. Ya, ketika itu kan kisahnya Nabi Ibrahim ini mengkapak berhala yang sangat besar, kemudian Nabi Ibrahim dikira menghina Tuhan itu, ya, yang dari batu itu, sehingga raja-raja itu murka, kemudian mau dibakar
Nabi Ibrahim. Lalu kemudian al-asa wal yadu, ya, yaitu tongkatnya Nabi Musa, ya. Yang mana ketika itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam dikejar-kejar oleh pasukan Firaun. Ya, dikejar-kejar oleh pasukan Firaun sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk apa? Menghentakkan tongkatnya itu sehingga laut itu terbelah, ya, tidak ada airnya lagi sehingga Nabi Musa bisa menyeberang. Ya. Lalu kemudian ketika Nabi Musa sudah berada di seberang, laut itu kembali lagi berair, ya, sehingga Firaun dan bala tentaranya tenggelam. Akan tetapi diselamatkan, ya, Firaun oleh Allah SWT, bukan diselamatkan dalam keadaan hidup, tapi diselamatkan dalam keadaan mati. Ya. Untuk apa? Pelajaran bagi umat-umat setelahnya. Tapi tetap mati dalam keadaan kafir, ya, bukan diselamatkan untuk apa, ya? Kafir, karena memang durhaka sekali. Kemudian ibra'ul akmaha wal abras wa ihya'ul mauta biidnillah, ya, bisa menyembuhkan apa namanya, orang buta, ya, orang yang sakit, kemudian menghidupkan orang mati bahkan, ya, ini adalah mukjizat dari Nabi Isa, ya, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan khusus kepada Nabi Isa. Tentunya mukjizat terbesar adalah yang nomor 8 adalah Al-Qur'anul Karim. Dari semua mukjizat-mukjizat yang ada, ya, maka mukjizat yang sampai sekarang kita lihat, ya, kita bersama-sama dengannya, kita baca setiap hari, yaitu Al-Qur'anul Karim, ya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ini mukjizat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal Isra wal Mi'raj, ya, perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, kemudian turunlah kewajiban salat, turun kewajiban salat kepada Islam. Lalu yang berikutnya adalah al-insyiqaq wan syiqaqul qamar, ya, membelah bulan. Wa ghairuha, ya, tentunya ini untuk mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dalil-dalilnya ini sangat banyak sekali, bisa dibaca di syarahnya Syekh Khalid Al-Juhani Al-Hidayah Rasyidah fi Syarhi Bidayati fil Aqidah, ya. Lalu ad-dhabitus sadis, ya, ad-dhabitu as-sadis. Asyhuru khasaisi al-anbiya tis'atun. Yaitu kekhususan para nabi ada 9, ya, kekhususan daripada manusia biasa. Yang pertama tentunya al-wahyu, diberikan wahyu. Wahyu kan macam-macam, ada yang kemarin, ya, biwasitatil malak, ada yang kemudian ar-raw, ya, lalu kemudian ar-ru'ya al-manamiyah, lalu kemudian at-taklim min wara'i hijab dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah al-ismatu fit tahammuli wa tablighi wa minal kabair, yaitu terjaga dari apa? Ketika menyampaikan risalah, ketika menyampaikan wahyu, terjaga dari kesalahan. Dan juga terjaga dari al-kabair, dosa-dosa besar. Lalu kemudian tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum. Ya, ya, terkadang mereka juga tidur, ya, secara manusia, ya, matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Ya, selalu terjaga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yukhayyaruna indal mauti, mereka diberi pilihan ketika mau meninggal. Mau hidup selamanya atau mati. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih ketika itu, diberi pilihan, ya, datang malaikat maut, diberi pilihan milih mau hidup terus atau mati, ya. Maka Nabi Muhammad SAW memilih firrafiqil a'la, ya, bersama yang ada di atas, bersama yang ada di atas, ya. Kemudian yang kelima adalah lam yuqbad nabiyyun qattu hatta yara maq'adahu minal jannah. Tidak dicabut, ya, seorang nabi, dicabut nyawanya, ya, hatta sampai nabi tersebut melihat tempatnya di
di surga. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya, rumahnya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini keutamaan, sedangkan kita tidak, manusia biasa. Nah, kemudian syariat untuk para nabi ya, khususan para nabi la yukbaruna illa haitsu yamutun. Mereka tidaklah dikuburkan kecuali apa? Di tempat dia meninggal. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dikuburkan di kamarnya Aisyah. Jadi yang ada sekarang ini di Masjid Nabawi, kuburan Nabi Muhammad SAW adalah tempat di mana kamar Aisyah Nabi dikuburkan, ya. Dan nabi-nabi yang lain ya, Nabi Muhammad ya, itu di mana mereka meninggal, disitulah mereka dikuburkan. Oleh karenanya ini sekaligus menjadi bantahan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dikuburkan di masjid. Karena orang hanya melihat kakeknya saja. Realitas sekarang bahwasanya kuburan Nabi itu dalam masjid. Padahal itu tidak, sama sekali tidak. Nabi Muhammad SAW dikuburkan dulu di kamarnya Aisyah. Nabi Muhammad SAW wafat di pangkuannya ibunda kita Aisyah radhiyallahu an. Sehingga disitulah Nabi Muhammad SAW dimakamkan. Ya. Lalu kemudian karena umat semakin banyak ya, sehingga butuhlah perluasan Masjid Nabawi. Dahulu kecil saja Masjid Nabawi. Ya. Kalau antum pernah pergi ke Raudhah ya segitulah dulu Masjid Nabawi itu. Kecil sekali. Ya, tidak besar seperti sekarang. Kalau sekarang sudah berpuluh kali lipat ya dari dahulu. Kemudian yang berikutnya la taqulul ardu ajsadahum, ya, jasadnya utuh ya. Tidak mungkin jasadnya para nabi itu dimakan semut, dimakan rayap ya. Waliyadzubillah. Kecuali jasad-jasad orang-orang ya seperti kita ya, orang seperti kita mana jauh daripada sempurna ya. Tapi semoga kita berdoa Allah Ta'ala melindungi kita dari segala macam keburukan. Kemudian hum ahyaun fi kuburihim yusallun. Ya, mereka terus tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap senantiasa beribadah kepada Allah karena mereka di dalam kubur itu ahya, hidup. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya kehidupan di kubur berbeda dengan kehidupan di dunia. Dan ini sering dipahami ya, disalahpahami oleh orang-orang sufi sehingga mereka mengatakan tetap bisa Pak bertawasul kepada Nabi, kemudian tetap bisa seperti orang hidup lah. Karena Nabi-Nabi itu kan masih hidup. Mereka salah paham bahwasanya kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan barzakh. Ya, mereka mendapatkan nikmat kubur di dalam alam barzakh. Tidak bisa disamakan antara kehidupan dunia dengan kehidupan yang ada di dalam sana. Kemudian la yuwarrasuna wa matarakuhu sadaqah, ya sadaqatun. Dan para nabi itu tidak meninggalkan warisan ya. Tidak mewariskan. Apa yang ada ditinggalkan itu adalah menjadi sedekah. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis ya, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama walakin warasu al ilma. Ya, para nabi dahulu itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Ya, tidak mewariskan harta. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW mewariskan ilmu. Dahulu ketika Nabi wafat, datanglah Fatimah kepada Abu Bakar radhiyallahu an ya untuk bertanya tentang masalah warisan. Apakah Fatimah ini mendapatkan warisan? Karena satu-satunya anak Nabi Muhammad SAW yang masih hidup ketika Nabi wafat adalah Fatimah. Dari 7 anak Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, mulai dari Ibrahim, ya Qasim, Abdullah, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, ya, dan yang lainnya sisalah Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian dijawab oleh Abu Bakar bahwasanya Nabi tidak meninggalkan warisan dan Nabi juga tidak mewarisi, ya. Yang mewarisi adalah manusia biasa seperti kita, ya. Dan apa yang memang ditinggalkan oleh Nabi adalah menjadi sedekah, ya, menjadi sedekah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masuk kepada ad-dhabitu as-sabi. Ustaz Oki tafadhol dibaca. Ad-dhabitu al-sabi ya, lam yakla ya, ini adalah huruf antara huruf yang menakan ya. Lan
ini adalah biasanya artinya adalah litakbid. Lan ini berbeda dengan lam. Kalau lan itu tidak akan mungkin. Kalau lam masih sangat mungkin. Dia belum melakukan. Kalau lan ya, dia tidak akan mungkin. Ya. Meskipun tidak semua kan lan litakbid. Yaitu tidak mungkin dilakukan. Nah, ini berarti artinya lan yakmula, tidak akan mungkin sempurna. Imanul muslim, keimanan seorang yang orang muslim bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza haqqaqa khamsata umurin, kecuali setelah melakukan 5 hal. Menjalani 5 hal. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar, yaitu membenarkan, termasuk konsekuensi ya. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW tidak mungkin berbicara sesuai hawa nafsunya. Wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, tidak mungkin Nabi Muhammad SAW itu berbicara ya dari hawa nafsunya, melainkan apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-i'timaru bima bihi amar, menjalankan perintah yang telah Nabi Muhammad SAW perintahkan. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah ya wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian mengaku cinta Allah, ikutilah aku. Ikuti berarti apa? Menjalankan segala perintah, dan kemudian al-intihau amma anhu naha wa jazar. Kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti misalnya dilarang untuk sesuatu yang haram tentunya ya. Misalnya dalam masalah sholat ya, dilarang untuk apa? Ini ditempelkan semuanya ya, ketika sujud ditempelkan semuanya dari ini sampai ini ke lantai ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Karena tasyabuh dengan anjing dan lain sebagainya. Dalam masalah-masalah yang lain, ya tidak boleh kita berbuat bid'ah. Iyyakum wa muhdatsatil umur, kata Nabi. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah. Karena di dalam setiap perkara yang baru dalam agama itu adalah perkara yang baru, ya, bid'ah. Ya, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Ya, jadi ittabi'u, kata para sahabat, wala tabtadi'u, Islam baru. Dakwah salaf saleh, salafiyah berusaha mengamalkan 2 hal ini. Ittabi'u, berusaha mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Baik itu yang wajib, sunnah, ya, berusaha ikuti semuanya. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah SWT apa yang kita mampu, ya. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk menjaga salat witir, kita berusaha melaksanakan. Memerintahkan kita untuk menjaga salat rawatib, ya, salat-salat sunnah rawatib. Meskipun tidak derajat, akan tapi kita berusaha melakukan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk salat berjamaah, menjaga salat berjamaah. Maka kita berusaha. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk meninggalkan salat berjamaah, melarang kita untuk ini dan itu, maka kita berusaha untuk meninggalkan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah at-tashabbuhu bihi dhahiran wa batina. Kita berusaha mengikuti lahir dan batin Nabi Muhammad SAW. Baik dari penampilan, ya, maupun dari segi batin. Tentunya ikhlas karena Allah, membersihkan hati dari iri, dengki, kemudian selalu qanaah, menerima segala macam pemberian dari Allah, bersyukur, sabar, ya, zahiran wa batinah, ya. Zahiran misalnya kita pakai baju kesenangan Nabi SAW, yaitu pakaian-pakaian yang layak, ya, yang rapi, kemudian memanjangkan jenggot, karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk kita memanjangkan jenggot, ya, memotong kumis. Lalu
memakai pakaian tidak isbal, ya, tidak melebihi mata kaki, karena itu semua perintah Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian diperintahkan kita untuk menjaga diri, ya, agar bersih, ya. Innallaha jamil yuhibbul jamal, ya. Allah Subhanahu wa taala menyukai keindahan, ya. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Maka kita berusaha mengikuti, ya. Zahiran wa batinan. Kalau kita tasyabuh dengan orang kafir maka tidak boleh. Tasyabuh dengan orang fasik tidak boleh. Tapi kalau tasyabuhnya dengan Nabi, ya ini diperintahkan. Ya. Kemudian yang kelima adalah as-salatu alaihi inda dzikrihi, selalu bersolawat ketika disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Ya, salawat yang paling lengkap salawat Ibrahimiyah. Akan tapi ingat, jangan buat-buat salawat yang hulu, yang mana ya, berlebih-lebihan. Ya, cukuplah kita sedangkan kita mencukupkan dengan apa yang datang dari Nabi daripada salawat-salawat yang ringkas. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allahumma shalli wa sallim alaihi, ya, dan yang itu sudah mencukupi, ya. Yang penting lisan sah, ya, salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya itu samin. Ya, poin yang ke-8 karamatul auliya isabitatun bisyartaini. Ya, kita apa namanya? Mempercayai ya adanya karomah para wali. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Syekh Shalih Fauzan juga menyebutkan di dalam kitabnya, ya, min usuli aqidati Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya karomah para wali itu ada. Akan tapi harus diperhatikan. Ya. Jadi tidak semua bisa mengaku dapat karomah kemudian bisa dipercaya. Maka di sini ada dua syarat. Allah yadda'i an-nubuwata. Seseorang itu tidak mengaku bahwa dirinya adalah nabi. Kemudian yang kedua adalah ini syarat yang paling penting, ayyakuna dhahiruhu as-salaha wat taqwa. Ya, secara zahir dia apa? Saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ahli maksiat. Sekarang orang yang dikatakan wali majedub itu ngerokok, ya, tidak menutup aurat, ya, kemudian berbuat hal-hal yang menyebabkan dia fasik, kemudian melakukan apa saja bebas karena dia mendapatkan karomah dari Allah. Sebagaimana ada seorang doktor, ya, Ar-Rajim, ya, ini menyebutkan demikian, ada wali fulan, ya, ini berbeda dengan kebanyakan manusia dan lain sebagainya, ya. Sedangkan dia tidak bisa membedakan mana yang wali Allah dan wali syaitan. Kalau wali Allah jelas, zahirnya itu adalah saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Bapak mau nadi, Bang. Kita melihat ada orang yang bertakwa zahirnya. Lalu saleh, ya. Jauh dari segala macam perkara-perkara baru dalam agama. Lalu dia mendapatkan sesuatu yang ajaib, tidak biasa. Ya, semisal ya, yang Anda saksikan, ada ulama itu bisa dia bertahan tidur hanya 2 jam. Ya, dia zahirnya saleh dan bertakwa kepada Allah. Bisa dia tidur hanya 2. Ini tidaklah melainkan adalah karomah. Ya. Tidur itu 8 jam. Kecuali orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada mungkin 1 jam. Sehingga waktunya itu digunakan untuk belajar. Masya Allah. Jadi melihat hal-hal yang aneh, ya, hal-hal yang kebiasaan, maka yang harus kita yakini, ya, adalah atau kita lihat adalah orangnya. Kalau orangnya soleh dan bertakwa, maka ini karomah. Kalau orangnya tidak, bejat misalnya, maka ketahuilah bahwasanya adalah makar syaitan. Ya. Oleh karenanya ketika dikatakan bahwa Ahlussunnah mengingkari karomah, tidak benar. Ahlussunnah membenarkan karomah para wali. Yang memang wali beneran, bukan wali syaitan. Ya. Oleh karena Syekhul Islam Taimiyah memiliki kitab yang sangat bagus, Al-Furqan,
ya, yaitu pembeda antara aulia Allah wa aulia syaitan. Ya. Aulia Allah wa aulia syaitan, yaitu wali-wali Allah. Al-Furqan baina aulia illah wa aulia syaitan, yaitu pembeda antara wali Allah dan wali syaitan. Ya. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian adzabitu tasi huququs sahabati salasatun. Hak-hak para sahabat ada 3. Ya, hak-hak para sahabat ada 3. Kenapa kok para sahabat dimasukkan dalam poin ini? Karena mereka lah yang menemani Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang pertama adalah i'tiqadu fadlihim. Kita meyakini bahwasanya apa? Mereka memiliki banyak keutamaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Mereka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini mendapatkan ridha Allah. Orang kalau sudah mendapatkan ridha Allah, ya ini tiket surga. Dan kita yang bukan sahabat tuh belum tentu dapat ridha Allah. Ya. Maka mereka memiliki keutamaan yang sangat besar. Apalagi mereka yang mengikuti peperangan Badar, mengikuti baiat Ridwan, ya baiat Aqabah dan lain sebagainya. Mereka memiliki keutamaan. Oleh karena ya tidak boleh kita apa? La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Ya. Kalau kalian mencela sahabatku, maka kalian bisa jatuh pada kekafiran. Kemudian yang berikutnya adalah mahabbatuhum wa muwalatuhum, mencintai mereka. Tidak boleh kita membenci para sahabat. Kafir orang-orang yang membenci para sahabat. Sebagaimana orang Syiah. Orang-orang Syiah itu kenapa kafir? Karena mereka membenci para sahabat. Ya, mereka membenci Abu Bakar, mereka membenci Umar, mereka membenci Utsman. Ya, dan para sahabat yang lain, Abu Hurairah. Ya. Waliyatubillah. Kemudian wa muwalatuhum. Ya, mahabbah wa muwala. Ya. Ini adalah cinta. Wala kepada mereka. Ya, berkasih sayang kepada para sahabat. Memuji mereka, taraddi, ya, radhiyallahu anhu, ya, radhiyallahu anhum. Ketika disebutkan nama sahabat, ya, salah satu haknya mereka adalah taraddi, mendapatkan apa? Doa keridhaan, radhiyallahu anhum ajmain dan yang semisalnya. Kemudian yang ketiga adalah al-kaffu amma syajara bainahum. Ya, yaitu apa? Menahan diri dari membahas hal-hal yang diperselisihkan oleh mereka. Sebagaimana perselisihan Muawiyah dengan Ali, ya, Aisyah dengan Ali dan lain sebagainya, ya, pada perang Jamal, pada perang Siffin. Kita tidak boleh berpihak pada salah satu pihak. Ya, atau menjelekkan dengan para sahabat yang lain. Tidak boleh. Kita harus menahan diri. Ya. Kecuali kalau memang mau mengkisahkan, cuma sekedar mengkisahkan, ya, bukan untuk pihak. Kita tidak boleh seperti itu. Wa annahum mujtahiduna, karena mereka semua mujtahid. Ya duruna bainal ajri wal ajraini. Ya, berputar pada mereka antara dapat 2 sama 1 pahala saja. Tidak ada yang salah. Ya. Kalaupun salah ya dapat 1 pahala. Maksudnya tidak ada yang dosa gitu. Dapat pahala mereka. Nah, itulah hukuk as-sahabah. Ya, kita tidak boleh masuk ke ranah-ranah sensitif, ya. Kalaupun kita menemukan, maka kalau memang tidak ada faedahnya untuk diceritakan, maka tidak boleh. Kita menahan diri. Ya, karena juga para sahabat juga manusia biasa gitu. Pasti ada terjadi hal-hal yang kesalahan dan lain sebagainya, ya. Maka tugas kita adalah al-kaffu amma syajara bainahum, menahan diri apa yang terjadi di antara mereka. Itulah pembahasan pada kesempatan kali ini, ya, tentang iman terhadap Rasul, ya, para Rasul yang bisa kita sampaikan. Ya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, ya, bisa kita hafal, ya, kita ajarkan nanti kepada anak-anak kita, murid-murid kita, ya, karena ini adalah sangat penting sekali. Nah, ini masuk dalam perkara akidah, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.